Dedikasi tak hanya tentang jarak perjalanan, menyusuri sungai lembah maupun pelosok hutan rimba. Dedikasi tak pernah berisik. Ia tidak datang dengan tepuk tangan, tidak meminta sorotan lampu, dan ini dedikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aryadi. Saya seorang guru di SDN Gelumbang dengan tugas yaitu sebagai wali kelas 1. Saat saya masuki di tahun 2023, kemudian dalam beberapa bulan berikutnya sekolah kami mendapatkan dana hibah CSR yang mana peruntukannya untuk menjalankan program Adiwiyata di sekolah. Dan dari situ juga saya mendapatkan tugas sebagai sekretaris Adiwiyata, yang mana dalam pelaksanaannya tidak hanya untuk keperluan administrasi. Kami bersama tim memastikan rancangan program dapat terlaksana. Kemudian, di akhir tahun 2023 pula, Bendahara BOS meminta bantuan untuk mengelola pelaporan BOS menggunakan web. Dia menyampaikan bahwa belum terlalu menguasai sehingga memerlukan bantuan untuk melaporkannya. Nah, dari sana juga saya mendapatkan peran tambahan untuk mengelola dana BOS. Dari tugas tersebut, saya mengambil ada beberapa 3 medan. Yang pertama, medan di kelas. Di sini saya harus mengampu kelas 1, yang mana juga di kelas 1 ini ada anak ABK atau anak-anak istimewa. Selanjutnya, di medan kedua ini untuk mewujudkan sekolah yang asri dan bersih, maka saya juga mengambil berperan sebagai sekretaris Adiwiyata. Di sana saya tidak hanya mengurus administrasi, melainkan menggerakkan program tersebut akan berjalan bersama tim pengurus. Kemudian yang terakhir, medan angka dan literasi. Medan ini berkaitan dengan BOS. Di sini, saya mendapatkan tantangan bagaimana merencanakan anggaran berdasarkan rapor pendidikan dan mengarahkan pembelanjaan sesuai dengan rancangan. Dan terakhir, membuat laporan. Di medan 1, peran saya menjadi proaktif sebagai pendidik, yaitu untuk anak murid yang memiliki karakteristik dan keadaan yang berbeda-beda. Terlebih lagi dengan adanya anak istimewa di kelas 1 ini. Pengajaran yang saya lakukan bervariasi dan juga berdiferensiasi. Di kelas terbagi menjadi anak kategori mandiri, sedikit bimbingan, dan juga perlu bimbingan. Materi dan soal yang saya sajikan juga menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Kadang papan tulis saya bagi menjadi 2 bagian. Satu sisi untuk anak yang pada umumnya atau yang masih bimbingan dan juga anak yang telah menguasai, dan sisi lainnya anak yang memerlukan bimbingan ekstra. Di sini pengajaran dan juga materi disesuaikan dengan kemampuan anak. Selain mengajar, saya juga turut aktif ikut pelatihan di berbagai kegiatan. Di antaranya implementasi kurikulum Merdeka pada tahun 2024 dari BGP, sertifikasi Stretching Knowledge dari HEVEX tahun 2024-2025, pelatihan Matematika Gembira Angkatan 2 dari BGTK, kemudian ada PPG tahun 2025, dan juga saat ini saya mengikuti pendidikan inklusif tahun 2026. Hal tersebut saya manfaatkan untuk memperbanyak kemampuan pengetahuan bagaimana mengelola kelas yang saat ini sangat bervariasi. Oleh karena itu perlu pengalaman dan juga pengetahuan yang sejalan sehingga pembelajaran menjadi efektif. Di medan yang kedua, peran saya menjadi proaktif dalam mengelola BOS. Dalam tata kelola BOS, peran ini berlangsung sepanjang tahun setiap bulannya, dimulai dengan penyusunan RKAS, yang mana di sini beracuan dengan rapor pendidikan. Dari rapat RKAS, saya menyampaikan diperlukannya bentuk kegiatan dan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kemampuan numerasi dan literasi siswa di sekolah. Maka dari itu pula disepakati untuk melengkapi buku-buku penunjang, EHT bagi guru, hingga pembuatan gazebo sekolah sebagai pojok baca. Dan juga di sana dimanfaatkan untuk panggung pentas Jumat literasi sekolah setiap minggunya. Peran saya tidak hanya pada merancang program dan anggaran, juga turut langsung mencari bahan hingga mendampingi tukang untuk membuat bangunan tersebut. Saya tidak melakukan sendiri, saya bersama rekan untuk menjalankannya. Di medan ketiga, peran saya menjadi proaktif dalam menjalankan program Adiwiyata, di antaranya melakukan penanaman pohon, dokumentasi kegiatan untuk pengusulan, perakitan inovasi, hingga administrasi di kantor.
dari lapangan hingga ke dalam ruangan. Inovasi yang kami lakukan di lapangan diantaranya adalah pembuatan penampung air hujan, yang mana sebelumnya taman di bawah itu telah mengalami banjir ketika hujan deras. Maka kami lakukan penampungan air hujan di sana. Air hujan dapat kita tampung dan manfaatkan untuk menyiram tanaman, dan juga taman di sana aman dari banjir. Dari sana juga didapatkan manfaat bahwa dapat pengurangan untuk biaya pengeluaran air sekolah. Apakah kalian senang dengan adanya gazebo ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang dengan adanya gazebo ini? Aji, bagaimana hari ini perasaannya? Senang, seru, bahagia. Bahagia kayak apa? Kalau perutnya bentuknya ke arah sana apa? B. Kayak J. Ini mirip payung. Kalau ini huruf kalau J dan E digabung jadi J. Medan perjuangan ini menguji hati seorang pendidik muda, antara hidup sejahtera di dunia tambang atau bertahan dengan status non-ASN di dunia pendidikan. Bertahan dengan sikap yang acuh terhadap kondisi dan situasi sekolah, atau berani mengambil peran. Setiap medan ini saya lewati dengan prinsip ANUM, antusias untuk mengabdi dengan menjadi proaktif. Ketika kita dapat merespon secara langsung stimulus yang hadir, maka dengan proaktif kita mendapatkan waktu untuk merenung dan menimbang dengan nilai. Nilai inilah yang membuat saya tetap bertahan menjadi seorang pendidik. Mungkin hasil saat ini masih kurang maksimal dan biasa saja, tetapi ini proses sepanjang hayat. Tidak akan pernah mencapai sempurna dengan rasa puas diri tanpa perbaikan.